Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pasah dari data XRD menggunakan software QualX dan Match. Software yang pertama adalah Match. Untuk menggunakan Match, dilakukan setting batch terlebih dahulu menjadi expert agar dapat menentukan data XRD secara manual. Setelah itu, masukkan data XRD dalam bentuk .xrd. Setelah itu, setting sinar X-ray dengan panjang gelombang CUK 2 theta. Lalu akan muncul pola diffraksi dan bisa kita lihat pola diffraksi yang ada terlalu kasar sehingga akan menyulitkan pembacaan puncak dari data diffraksi ini. Maka dilakukan smooth terlebih dahulu. Setelah dilakukan smoothing, dapat terlihat bahwa data diffraksi sudah lebih halus. Pemulihan data diffraksi bisa dilakukan secara otomatis dengan menekan tombol Ctrl A. Namun pemilihan puncak secara otomatis ini tidak banyak digunakan karena banyak terbacanya puncak yang tidak diinginkan dan tidak terbacanya puncak yang diinginkan. Maka di sini akan dilakukan pemilihan puncak secara manual. Caranya yaitu zoom terlebih dahulu puncak yang terlihat. Setelah itu, munculkan kursor dengan menekan Ctrl X yang digunakan untuk memudahkan penentuan puncak. Setelah itu dilakukan pemilihan puncak diffraksi, di mana puncak yang terpilih adalah puncak yang tinggi dan juga lancip dengan menekan tombol kontrol dan klik kanan pada mouse. Pemilihan puncak ini dilakukan pada semua puncak diffraksi yang terlihat. Setelah semua puncak diffraksi ditentukan, kita akan melakukan treatment data dengan menggunakan fixture 2 theta dan profile fit. Setelah fitting selesai, lalu dilakukan search match. Setelah proses search match selesai, akan dilihat banyak pasah yang cocok dengan data diffraksi sampel yang diberikan, di mana data ini diurutkan sesuai nilai form. Nilai POM tertinggi dimiliki oleh senyawa barit dengan rumus BaSO4. Lalu kita pilih barit ini dengan pasah yang ditentukan dengan cara double klik. Setelah itu
kita bisa atur tampilan dari data XRD. Lalu kita tampilkan hasil penentuan pasar dengan mengklik report. Di sini kita mendapatkan data yang cocok adalah barit dengan rumus BASO 4 dengan nilai POM 0,904676. Didapatkan pula data space group PBNM dengan bentuk kristal ortorobik dan pasa jenis sebesar 4,474 gram per cm3. Dapat terlihat juga grafik. Lalu report ini bisa kita save dalam bentuk PDF. Software kedua adalah QuaX. Sebelum menggunakan QuaX, diperlukan menginput database dengan database yang didapat dari website QuaX. Jika database sudah dimasukkan, selanjutnya kita bisa import data dikasih dalam bentuk .dat. Kemudian kita pilih panjang gelombang sinar X, EU. Dapat dilihat di sini bahwa hasil data dikasih yang didapat terlalu besar dan akan menyulitkan puncak distraksi. Kita bisa smooth data terlebih dahulu dengan mengatur poin dan juga polinominal. Maka akan terlihat data lebih halus. Dalam software QuaX tidak dapat dilakukan pemilihan puncak secara manual, sehingga pemilihan puncak dilakukan dengan picture. Namun kita bisa mengatur pemilihan puncak dengan opsi picture option. Di sini kita dapat menentukan banyak pack yang ingin dipilih dengan mengatur intensitas dan sensitivitas, dan didapatkan 47 puncak yang terpilih. Jika semua puncak sudah ditentukan, dilakukan search map. Lalu akan diperlihatkan pasa yang cocok dengan puncak distraksi yang sudah ditentukan. Lalu akan terlihat list yang terdapat paling atas itu adalah barit dengan rumus BASO 4 dengan POM cukup tinggi 0,820020. Setelah dilakukan pasa terpilih, kita dapat melihat informasi dari barit sebagai pasa yang terpilih. Di sini ditunjukkan data COD chip, yaitu dapat kristalografi. Nama senyawanya barit dengan rumus BASO 4 dan didapatkan pula spacing grup PBNM dengan struktur kristal ortorombik dengan massa jenis 4,475 gram per cm3. Data COD chip bisa dicari dengan menggunakan Google. Lalu akan ditampilkan data kristal dari senyawa barit. Selain itu, didapatkan pula data chip yang digunakan untuk menentukan read file rename dengan menggunakan MAUD, dan juga penentuan struktur kristal
dengan menggunakan software Mercury.
Ya, Dede Siti Nuraini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.